warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkah rahmat dan hidayahnya sehingga kita masih diberikan kesempatan, kesehatan untuk bertatap muka meskipun hanya melalui daring atau online. Tak lupa pula kita kirimkan salawat serta salam kepada junjungan Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para sahabat-sahabatnya, yang mana beliaulah yang membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang. Pada kesempatan kali ini, Ibu ucapkan kepada anak-anakku sekalian, selamat bergabung di madrasah kita di MTS Yusuf Sungguh Minasa Kabupaten Goa. Baiklah anak-anakku sekalian, Ibu akan memperkenalkan diri. Nama saya adalah Ibu Rospina. Anak-anakku bisa memanggil saya dengan Ibu Vina. Anak-anakku sekalian, hari ini materi yang akan Ibu bawakan hari ini adalah tentang tata tertib, yang mana tata tertib ini berlaku di madrasah kita di MTS Yusuf Sungguh Minasa. Hari ini Ibu akan menjelaskan secara detail tata tertib yang berlaku di madrasah kita. Di sini Ibu akan menjelaskan ada 6 poin. Jadi anak-anakku harus memperhatikan dan mengingat, mencatat yang dianggap penting. Yang pertama yang akan Ibu jelaskan di sini tentang kehadiran dan kerajinan. Yang kedua adalah pakaian dan seragam. Yang ketiga penampilan. Yang keempat kedisiplinan. Yang kelima sopan santun. Dan yang keenam adalah barang terlarang dan pelanggaran berat. Baiklah anak-anakku, hari ini Ibu akan menjelaskan yang pertama, yaitu kehadiran dan kerajinan. Di sini bisa anak-anakku lihat di layar, terlambat datang ke sekolah atau proses belajar mengajar. Jadi anak-anakku di sini jangan sampai datang terlambat ke sekolah sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan di madrasah kita. Yang kedua adalah keluar masuk sekolah tanpa izin dari guru atau bolos belajar. Jadi anak-anakku bila ingin meninggalkan sekolah ini harus ada izin dari guru. Yang ketiga, tidak mengikuti mata pelajaran. Dan yang keempat, minta izin keluar kelas dan tidak kembali hingga akhir pelajaran. Dan ini yang sering terjadi. Anak-anakku biasa meminta izin, misalnya di jam pertama, minta izin di jam pertama. Di jam kedua dia sudah tidak datang lagi. Nah ini yang dimaksud. Jadi anak-anakku minta izin pada guru bidang studi. Yang kedua adalah pakaian dan seragam. Pakaian dan seragam di sini jangan sampai anak-anakku tidak memakai lambang sekolah atau lokasi yang sudah ditentukan. Yang kedua, jilbab warna putih atau coklat sesuai dengan seragam. Ini berlaku bagi putri. Jadi jilbabnya itu adalah jilbab yang menutupi dada. Dengan kata lain, jilbabnya itu jilbab langsung, bukan jilbab segitiga. Yang ketiga adalah pakaian olahraga pada saat pelajaran penjas. Jadi anak-anakku di sini harus menggunakan pakaian olahraga pada saat pelajaran penjas. Selanjutnya adalah seragam putih biru. Seragam putih biru di sini digunakan Senin dan Selasa. Dan jilbabnya berwarna putih. Jadi Ibu jelaskan lagi di sini, jilbabnya itu warna putih yang menutupi dada atau dengan kata lain jilbab langsung. Batik, batik di sini sudah ada ditentukan di madrasah kita. Jadi batik ini ada batik khusus madrasah. Jadi jangan sampai anak-anakku membeli baju batik di luar sana yang beredar. Batik ini ada disiapkan di madrasah kita.
Ini digunakan di hari Rabu dan Kamis dan memakai jilbab warna biru langsung dan menutupi dada. Jumat dan Sabtu memakai pakaian pramuka. Selanjutnya, baju tidak terkancing atau tidak dimasukkan dalam celana. Ini berlaku bagi laki-laki. Perempuan bajunya di luar. Selanjutnya adalah memakai topi atau dengan kata lain selain kopiah dalam lingkup madrasah. Kantong celana tidak sesuai dengan ketentuan. Jadi jangan sampai anak-anakku ini, utamanya laki-laki, biasanya menggunakan celananya itu dipermat sedemikian rupa sehingga tidak mengikuti aturan-aturan yang berlaku di madrasah kita. Selanjutnya, masih pakaian dan seragam. Putra-putri dilarang memakai aksesoris pada seragam sekolah. Jadi jangan sampai di sini anak-anakku ada yang memakai aksesoris dalam bentuk apapun. Itu tidak diperkenankan digunakan di lingkup madrasah kita. Masih dengan pakaian dan seragam, di sini pakaiannya dijahit atau dirobek, dilipat tidak sesuai dengan ketentuan. Jadi bajunya itu harus dengan ketentuan atau standar yang digunakan di madrasah kita. Selanjutnya adalah baju ketat atau jangkis. Jangan sampai anak-anakku di sini membeli baju, terus bajunya mungkin agak besar, longgar, akhirnya dipermat sedemikian rupa sehingga bajunya itu ketat dan jangkis. Ini tidak diperkenankan digunakan di madrasah kita. Selanjutnya adalah celana sempit atau ketat. Ini berlaku bagi laki-laki. Rok sempit pendek di atas pergelangan kaki. Nah, perlu ibu garis bawahi di sini adalah rok sempit bagi perempuan. Ini perempuan menggunakan rok yang bukan rok yang model A, tapi rok yang rempel. Saya kira dipaham di sini nak, untuk perempuan. Jadi roknya itu rok yang rempel. Selanjutnya adalah memakai sandal atau sepatu sandal. Nah, ini tidak diperkenankan. Siswa memakai sandal atau sepatu sandal. Selanjutnya adalah mencoret pakaian seragam atau topi sekolah atau atribut sekolah. Saya kira anak-anakku sangat paham di sini. Yang ketiga yang ibu jelaskan adalah penampilan jasmani. Ya, penampilan jasmani di sini yang dimaksud adalah rambut dicukur tidak sesuai dengan ketentuan, misalnya diles, rambut caprik dan tidak rapi. Ini berlaku bagi laki-laki. Putra mengenakan cincin, anting, gelang rantai dan kalung. Putri memakai gelang kalung dan gelang kaki. Rambut panjang lebih dari 3 cm. Ini berlaku untuk putra. Jadi laki-laki di sini rambutnya itu tidak boleh melebihi dari 3 cm. Selanjutnya adalah rambut yang dicat. Ini berlaku bagi laki-laki dan perempuan. Rambut yang dicat di sini, misalnya anak-anakku merubah warna rambutnya sesuai dengan rambut kodratnya sejak lahir. Selanjutnya adalah putra melubangi telinga atau menindik bagian tubuh atau memakai tato. Ini suatu pelanggaran yang tidak bisa dilakukan di lingkup madrasah. Baiklah, selanjutnya tentang kedisiplinan. Nah, anak-anakku perlu ketahui bahwa kedisiplinan di sini sangat-sangat penting. Ya, misalnya keluar kelas saat pergantian pelajaran tanpa izin guru berikutnya. Ini banyak yang terjadi. Anak-anak biasa minta izin di jam pertama, izinnya sampai jam terakhir. Jadi itu hanya berlaku di pelajaran pertama. Jadi jangan sampai anak-anak minta izin di jam pertama sampai selanjutnya. Yang kedua, mengedarkan atau menjual kupon, selebaran dan sejenisnya. Misalnya anak-anakku ada yang menjual kupon basar dan sejenisnya. Itu tidak diperbolehkan di madrasah kita.
Selanjutnya adalah tidak hadir atau alpa di sekolah. Anak-anakku, kalau memang tidak bisa ke sekolah, itu harus ada pemberitahuan sebelumnya, baik itu melalui SMS, melalui WA, atau mungkin menyurat kepada wali kelas. Selanjutnya adalah tidak mengerjakan tugas atau tidak mengerjakan PR dari guru. Ini banyak yang terjadi, jangan sampai dilalaikan. Jadi anak-anakku kalau dikasih tugas oleh guru harus dikerjakan. Selanjutnya menyontek, mengajar, memberitahu, kerjasama pada saat ujian atau ulangan. Selanjutnya melalaikan tugas yang diberikan sekolah, baik di dalam sekolah maupun di luar sekolah. Misalnya guru memberikan tugas kepada anak-anakku sekalian tidak dikerjakan, atau kegiatan di luar, mungkin guru memberikan suatu tugas kelompok lalu anak-anakku tidak mengerjakannya. Nah, itu yang dimaksudkan. Selanjutnya adalah tidak tertib pada PBM. PBM maksudnya di sini adalah proses belajar mengajar. Ya, tidak tertib pada saat proses belajar mengajar. Misalnya pukul meja, berteriak dan lain-lain sebagainya. Selanjutnya mengganggu saat PBM, praktek olahraga. Misalnya di sini anak-anakku sekalian sedang berolahraga. Biasanya ada di sini yang suka mengganggu, itu tidak boleh. Selanjutnya adalah membawa radio tape, CD, PCD, Walkman, game, HP dan lain-lain. Nah, HP di sini ibu perlu garis bawahi. HP tidak diperkenankan dibawa di dalam kelas. HP diperkenankan dibawa di sekolah dengan catatan harus dititip di kantor. Nah, begitu maksudnya. Selanjutnya adalah pulang sebelum jam pelajaran sekolah. Bolos dari sekolah, jadi jangan sampai anak-anakku baru jam 12 sudah pulang. Ini sudah melanggar aturan. Karena di sini di madrasah kita jam belajarnya itu sampai jam 13:10. Selanjutnya adalah tidak mengikuti ulangan blok, remedial dan sejenisnya. Misalnya anak-anakku di sini sudah mengikuti ujian, jadi baik itu ulangan harian atau ulangan tengah semester dan ulangan akhir. Nah, itu yang dimaksud. Jangan sampai tidak mengikuti remedial kalau memang nilainya belum memenuhi standar. Selanjutnya adalah membuang sampah di sembarang tempat. Jadi jangan sampai anak-anakku membuang sampah sembarangan, padahal sudah ada tempat sampah yang kita sediakan. Selanjutnya adalah meludah atau membuang ingus dalam kelas dan sekitarnya. Saya kira ini anak-anakku sangat pahami karena kebersihan itu sebagian dari iman. Jadi marilah kita tetap selalu menjaga madrasah kita, menjaga lingkungan kita dan selalu menjaga kebersihan kelas kita. Selanjutnya adalah mencoret atau merusak fasilitas sekolah dan lingkungannya. Misalnya anak-anakku mencoret-coret dinding, nah, itu tidak diperbolehkan karena bagaimanapun itu mengurangi keindahannya. Yang kelima yang akan ibu jelaskan tentang sopan santun. Nah, sopan santun di sini yang dimaksud adalah menggunakan HP atau Walkman atau alat elektronik lainnya saat pelajaran berlangsung. Nah, itu makanya ibu tadi jelaskan bahwa handphone, HP tidak diperkenankan dibawa masuk ke dalam ruangan kecuali di sini ibu garis bawahi, kecuali ada izin dari guru karena ada biasa pelajaran tertentu yang diizinkan untuk menggunakan handphone. Selanjutnya adalah tidak memenuhi surat panggilan dari sekolah. Maksudnya di sini ketika anak-anakku mungkin ada yang bermasalah di sekolah, lalu orang tuanya disurati dan tidak datang di sekolah. Nah, ini yang dimaksud. Selanjutnya adalah menyinggung perasaan siswa lain. Misalnya anak-anakku di sini dalam satu kelas mungkin ada temannya, mungkin si A yang seperti ini, si B, akhirnya muncullah suatu menyinggung perasaan temannya. Jadi jangan sampai ini dilakukan.
Terus selanjutnya adalah tindakan provokasi. Provokasi di sini artinya dia menghasut yang menimbulkan perselisihan. Jadi memprovokasi di sini, jangan sampai anak-anakku memprovokasi temannya yang lain sehingga menimbulkan suatu perselisihan antara teman yang satu dengan yang lainnya. Selanjutnya adalah mengejek, memaki atau mengancam siswa lain. Jadi jangan sampai di sini anak-anakku mengejek temannya, mungkin temannya mungkin ada kekurangan dari bentuk fisiknya, akhirnya diejeklah atau dimakilah atau mungkin sampai diancam. Ini jangan sampai terjadi, karena di madrasah kita diajarkan bagaimana kita bisa menghargai orang lain. Selanjutnya adalah keluar dari lingkungan sekolah tanpa izin guru dan piket. Terus berbohong kepada kepala madrasah, guru dan security. Jadi jangan sampai ini terjadi, berbohong kepada kepala madrasah, pada guru, ya bukan hanya pada guru, pada teman juga. Selanjutnya adalah membawa atau menghisap rokok. Nah, ini banyak biasa yang terjadi. Biasanya ada temannya menitipkan di tasnya, dititip dulu, nanti pulang baru saya ambil. Itu tidak boleh, jangan sampai. Ini jangan sampai terjadi ya anak-anakku. Terus selanjutnya adalah memeras atau memaksa siswa lain. Jangan sampai anak-anakku di sini mungkin ada yang mungkin suka pajak-pajak temannya atau apa. Itu tidak boleh terjadi. Selanjutnya adalah membanting pintu saat belajar. Jangan sampai anak-anakku di sini mungkin dari rumah perasaannya sudah kurang enak, sampai di sekolah akhirnya dibantinglah itu pintu. Itu tidak boleh. Selanjutnya adalah ini berpacaran secara demonstratif di lingkungan madrasah atau pada saat menggunakan seragam madrasah. Jangan sampai ini terjadi ya, berpacaran. Jadi di lingkungan madrasah kita tidak boleh anak-anakku di sini berpacaran, baik di dalam madrasah ataupun di luar madrasah. Selanjutnya adalah membawa atau minum minuman keras yang beralkohol. Saya kira anak-anakku sangat paham di sini. Dan yang terakhir adalah barang terlarang. Ini perlu Ibu garis bawahi. Barang terlarang di sini adalah suatu pelanggaran berat. Jika itu terjadi, anak-anakku langsung dikeluarkan dari madrasah. Jadi jangan sampai ini terjadi ya. Yang pertama itu membawa buku komik atau gambar cabul dan sejenisnya. Menyimpan gambar porno dalam memori handphone atau laptop. Membawa atau bermain domino dan sejenisnya. Membawa atau menggunakan alat kosmetik secara berlebihan. Nah, ini biasa perempuannya banyak yang membawa alat kosmetik. Jadi tidak usah dibawa nak, cukup membawa buku dan peralatan sekolah. Selanjutnya adalah membawa benda tajam, senjata api atau barang berbahaya. Nah, itulah beberapa jenis pelanggaran yang Ibu jelaskan. Ada yang paling terakhir, pelanggaran berat. Ini pelanggaran berat yang paling terakhir, melompat pagar dan jendela madrasah. Jangan sampai ada yang terjadi. Lompat pagar, lompat jendela. Nah, ini. Terus berlaku tidak senonoh. Tidak senonoh di sini diartikan berciuman, berpelukan, atau pelecehan seksual baik di dalam madrasah maupun di luar madrasah atau di sosial media. Selanjutnya adalah menganiaya atau memukul siswa lain. Selanjutnya mengambil barang orang lain dalam artian mencuri. Jangan sampai di sini anak-anakku niatnya hanya ingin meminjam, mungkin meminjam buku, meminjam pulpennya temannya, akhirnya terjadilah seperti ini. Selanjutnya adalah perkelahian, tawuran dengan siswa di sekolah atau di luar sekolah. Jangan sampai ini terjadi, apalagi anak-anakku masih menggunakan seragam sekolah. Selanjutnya adalah tidak sopan. Tidak sopan di sini menyinggung kepala madrasah, menyinggung perasaan guru, menyinggung perasaan security, menyinggung perasaan teman. Terus yang terakhir adalah mengancam atau penganiayaan
kepada kepala madrasah, guru dan security. Jadi jangan sampai ini terjadi. Nah, anak-anakku, demikianlah materi yang Ibu sampaikan terkait dengan tata tertib yang berlaku di madrasah kita. Semoga apa yang Ibu bawakan hari ini menjadi perhatian buat anak-anakku sekalian. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.